Ini belum ada yang menceritakan ini apa. Ngarang-ngarang aja mereka. Ini kalau dilihat dengan bilangan, ini kan satu nih. Ini 3 kan? Ini satu lagi. Ini satu. Jadi 1, 3, 1, 1. Kemudian dia berulang 1, 3, 1, 1. Ya kan? Tapi wajahnya diganti-ganti. Coba wajah ini sama gajah ini, wajah ini kan beda. 1, 3, 1, 1. Itu satu ya? 1, 3, 1, 1 lagi. Berapa set? Berapa set? Itu 96. 96 set. Di alam semesta itu tidak ada tulisan, Pak. Semuanya kode. Kode itu yang dibangun jadi teknologi modern. Kalau ini Anda nggak baca dengan kode, Anda ketinggalan zaman. Ya, Anda nggak bisa memasang rel kereta api kalau nggak tahu bahasa kode. Berapa menguasai panjang dari besi? Kalau Anda tidak tahu, bengkok-bengkok dia. Saling benturan. Nah, ini 1311 ternyata kalau dibagi 19 dapatnya berapa? 69. Anda nggak lihat itu semacam bercanda. 69 kalau dibalikkan 96. Tapi tidak sampai di sana. Kalau saya bilang orang di sini ada 3 orang. Orang di sini ada 3 orang. Berarti saya lihat orang itu kan 3 dan saya hitung. Tapi kalau saya bilang orang di sini ada 73. 73 itu pasti bukan saya hitung dengan saya lihat, betul? Pasti saya dapat daftar dari panitia. Daftar dari panitia. Belum tentu ikut semua. Karena panitia yang bilang pesertanya 73. Ngerti Ibu? Kalau Nabi mengatakan kamu nanti akan jadi 73 umat. Menurut Anda tuh Nabi Muhammad lihat umat itu 73 atau itu berdasarkan data? Pasti data. Data itu pasti dari malaikat. Jadi itu satu-satunya hadis yang bisa dibuktikan bersifat wahyu. Ngerti? 73 masalahnya. Kalau Nabi bilang 3, mungkin Nabi kebayang sama dia, ada 3 di itu. Tapi kalau 73, bisa jadi itu 71. Bisa jadi 70. Berarti Nabi tidak berdasarkan penglihatan. Berdasarkan data itu pasti didapatnya lewat. Itulah bukti bahwa ada hadis yang bersifat wahyu. Selama ini belum ada dibuktikan loh Bu. Hadis bersifat wahyu itu belum pernah ada dibuktikan. Di sini dibuktikan. Nah, berarti kode umat itu 72. Karena yang satu masuk surga kan? Ayatnya, hadisnya kan begitu. Berarti kode umat itu 70. Jadi kalau Anda menemukan bilangan 72, itu kode umat. Di mana Anda pernah menemukan bilangan 72? Coba cari kalau ada. Adanya cuma di Borobudur. Stupa kecil di Arupadatu itu 72. Arupadatu yang nomor berapa? Arupadatu ini 72 nih. Yang ini 72. Ya, yang kecil ini. Yang hitam-hitam ini? Ya, pokoknya itu aja ini. Lingkaran pertama. Lingkaran, 3 lingkaran ini. 72 ini. 16 tambah 24 tambah 32. Jadi kan keren. Keren kan 72 yang dicari-cari sebagai matematikawan Islam, sebagai peneliti. Di mana 72 ini ada? Jawabnya ada di Borobudur. Penasaran kan? Tetapi mengapa di Borobudur itu ada 3 stupanya yang bermasalah? 1 kosong, 2 terbuka. Kosong nggak ada isi. Nggak ada patungnya. Yang 2 terbuka. Jadi 72 kurang 3. Nah, kalau begitu 69 juga kode umat. Itulah dia. 69 kali 19 1311. Berarti ini adalah kode umat. Maka itu wajahnya diganti-ganti. Allahumma sholli ala Dia mencerminkan berbagai bangsa. Artinya kita menemukan monumen umat manusia. berbagai macam. Ya, ayatnya kan bilang wajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kamu saling mengenali. Bagaimana cara mengenalinya? Sebagai Sulaiman bikin di print di sini, suruh jin, kamu kan bisa bikin afdruk 3 dimensi. Afdruk oleh jin itu Difotokopi dulu lah. difoto sama dia oleh jin, diafdruk ke sana. Itulah alasannya kenapa
Mas Sulaiman diberi fasilitas bisa menyuruh membuat tamasya. Jadi kita sudah menemukan monumen bangsa. Tetapi setelah saya selidiki hidungnya, tidak ada satupun yang hidung Turki. Hidung Turki. Semuanya hidung Nusantara. Berarti ini adalah monumen keluarga Nusantara. Indonesia. Keluarga Nusantara, karena hidungnya hidung Nusantara. Di Nusantara mana ada orang hidung Turki? Pertanyaannya sekarang, jadi ini siapa? Ini siapa? Ada ayat yang mengatakan, bersyukurlah hai keluarga Daud. Berarti keluarga Daud. Berarti saudara tirinya Sulaiman. Itu yang membuat Sulaiman lalu mana saudara tiriku? Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kok saudara tirinya Sulaiman sebanyak ini? Jadi perlu isu Daud mempunyai banyak istri. 99. Ya. Sebelumnya enggak ada. Ibrahim berapa istrinya? Selama ini kita nggak ngerti kenapa mulai dari Daud istri itu banyak. Karena ingin memperbaiki ilmu pengetahuan tentang manusia. Selama ini seperti misalnya siapa yang menulis buku tentang gen di Nusantara? Oppenheimer yang diundang SBY. Dia bilang gennya di Nusantara itu sama. Tapi teori dia masih teori seri. Bapak, anak, cucu, terus begitu teori dia. Dia tidak tahu teori paralel. Datang Daud, istri 1000 anak. Ya, 10.000 cucu. Nah, gennya pasti sama, gennya Daud. Itu yang dikatakan keluarga Harun. Kita mengerti kenapa isu istri banyak itu dimulai dari Daud dan Sulaiman. Karena kita tidak mengerti. Kan dalam sebuah hadis dikatakan Nabi Sulaiman itu pernah mengatakan manusia aja berperang tidak mau katanya. Nanti malam aku kawinkan 100 istriku agar lahir manusia yang mau berperang di jalan Allah. Tapi dia lupa mengatakan insya Allah. Walau topiknya insya Allah, tapi 100 istri itu keluar di hadis itu. Ya. Kenapa Nabi Sulaiman 100 istri? Sekarang sudah percaya. Karena Nusantara itu adalah keluarga Daud dan ini monumennya. Ini kan udah mendekati 100 Pak, 96 itu kan 4 dari 100. 96 maksudnya 96 setel. Ini yang 1311 itu kan 96. Iya, keluarga kan satu turunan Daud. Misalnya ada 100 gunung, 100 istri Daud ini. Dan dia punya kelebihan dan dia sudah berpikir lebih dulu sebelum Genghis Khan. Jadi dia sudah berpikir lebih maju dari Genghis Khan. Genghis Khan kerjanya perang kawin kan. Sehingga ilmu pengetahuan mengatakan tiap 100 orang pasti ada gen Genghis Khan. Jadi kalau udah mata sedikit, ini pasti Genghis Khan. Nah, Daud juga begitu. Dia pikir, aku punya kelebihan. Orang dulu sudah berpikir tentang bagaimana beternak gen. Jadi, Anda sudah mengerti ini bahwa ini adalah monumen Nusantara. Itulah tafsir Al-Quran. Barangkali Anda punya tafsir yang lain, silakan. Tapi sebelum ini belum ada yang menafsirkan ini. Belum. Hanya dilihat. Lihat aja. Terus ada yang tanya, kenapa kok itu seksi banget? Nah, Teteknya seperti tempurung. perempuan kan berarti. Iya, gimana dong? Itu lambang apa namanya? Perkasa. Pengawal itu apa namanya? Bodyguard. Bodyguard. Dia Bukan orang perempuan, dia, bukan. dia menunjukkan dia banyak exercise. Perempuan kalau exercise kayak gitu. Aslinya perempuan mana apa tetenya kayak gitu. Coba aja. Penggusungan dada itu. Itu menunjukkan orang-orang exercise. Jadi itu penjaga luar dan penjaga dalam. Jadi Pak Camat nanti perlu penjaga luar, 2 penjaga dalam, 2 penjaga luar. Tapi istrinya cukup satu kan? Bukan 69 bukan. Penjaga dalam, penjaga luar.
Kalau ini penasehat spiritual. Penasehat spiritual. Atau kalau sekarang sekalian kayak Yusril itu apa namanya? Penasehat apa? Pengacara. Pengacara aja. Gitu. Satu set. Ini selalu duduk dia yang satu ini. Nah, yang menarik saudara, bagaimana saya mengatakan ini penasehat spiritual? Karena di atasnya ada orang bersemadi. Di atasnya ada orang bersemadi. Jadi yang di atas menjelaskan yang di bawah. Di atas yang itu, patung yang itu. Ya, jadi itu bukan patung muda, tapi itu untuk menjelaskan yang di bawah. Bisik-bisik lah. Ngerti? Bisik-bisik. Ini kan bahasa gambar. Bagaimana saya mengatakan ini penasehat spiritual? Karena di atasnya ada orang bersemadi. Di atasnya ada orang bersemadi. Kenapa saya mengatakan itu utusan negara? Karena di atasnya ada raja. Ya, ada. Nggak ada kepala itu karena dulu kita pernah zaman ekstrim itu karena hadis mengatakan potong kepalanya supaya dia nggak hidup kan gitu. Sehingga orang berpikir kalau ada patung kepalanya harus dipotong. Bahkan dibikin garis kan, kalau ada foto kan dibikin garis gitu kan supaya nggak hidup. Itu satu, mungkin itu salah satu. Yang kedua ada yang dicuri, dijual. Kepalanya aja, atau memang khawatirnya umat Islam gitu, barangkali wah ini patung nggak boleh gitu. Jadi inilah kuliah yang mahal di dinding Borobudur. Sehingga Anda kalau haji tawaf itu wajib melihat Ka'bah. Di sini prakteknya. Maksudnya itu simulasi. Kalau Anda berjalan di tempat purbakala, dindingnya harus dilihat. Tapi Ka'bah kan nggak ada gambar. Nah ini sekarang Anda lihat kan, tawaf di sini kan Anda harus lihat. Jadi sekarang di nomor 1 ini sudah mengerti mengapa 1311 sama dengan 69 kali 19. 69 itu kode dari umat. Berarti ini umat, wajahnya berbeda-beda. Ternyata hidungnya tidak ada yang hidung Turki, berarti dia Nusantara. Nah, berarti ini keluarga, sebuah keluarga di Nusantara. Terus baru kita mengerti mengapa Nabi Daud diisu. Dulu Nabi Daud sebelumnya tidak ada Nabi diisukan punya istri banyak itu. Kenapa? Untuk memperbaiki teori tentang umat manusia bahwa ada yang paralel, tidak selalu seri. Dan ini memperbaiki jalur ilmu pengetahuan teori tentang manusia lewat ini.